Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat Islam melarang umatnya mengerjakan salat di tempat-tempat berikut ini. Yang pertama, salat di kuburan. Berikut riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Di antaranya, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid. Di sini ada catatan kaki saya baca. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid karena hal itu dikhawatirkan akan mengarah kepada pengagungan terhadap mayat secara berlebihan dan juga menimbulkan fitnah yang lain. Masalah ini masuk dalam tindakan satu dzari'ah. Satu dzari'ah itu mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan.
atau langkah antisipasi. Kalau yang kedua itu hadisnya Bukhari. Saya mau terangkan dulu ya. Kalau sependek yang saya ingat, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid itu, kalau kata Ibnu Abbas, maksudnya mereka itu menjadikan kubur para nabi itu sebagai tempat sujud, di mana mereka sujud. Jadi bukan bangunan masjid, bukan, memang mereka sujud di kuburan itu. Itu kata Ibnu Abbas itu. Jadi maknanya apa? Sujud beneran. Jadi dijadikan bukan dijadikan kuburannya itu di atasnya masjid, bukan. Tapi maksudnya dijadikan sebagai tempat sujud. Jadi mereka betul-betul sujud. Perbuatan ini yang dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengenai bangunan masjid yang ada di sekitar kuburan misalnya itu ya, itu kita coba cermati ya, firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi itu, ayatnya sebentar, ayat 21 itu Allah berfirman, wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka Ashabul Kahfi agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Jadi ada usulan di dalam ayat ini agar di atas gua Ashabul Kahfi itu didirikan sebuah bangunan, semacam monumen lah, bersejarah supaya tidak hilang gitu. Tuhan mereka lebih mengetahui tempat mereka, tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Rumah ibadah dimaksud adalah masjid. Jadi di Al-Quran itu disebutkan bahwa di zaman Ashabul Kahfi, di atas guanya Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi akhirnya meninggal setelah 309 tahun dan dimakamkan di dalam gua itu, di atas gua itu dibangun masjid. Ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa membangun masjid yang di sekitarnya itu ada kuburannya, itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena ada sebagian pendapat, nanti sini juga ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita sholat di masjid yang di sekitarnya ada kuburannya itu, ada yang mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi kalau dari ayat tadi itu, justru Al-Quran memberitakan dan Nabi tidak membantah perbuatan orang-orang di masa Ashabul Kahfi itu, berarti bisa kemungkinan berlaku hingga syariat Nabi kita Muhammad SAW, di mana di atas gua Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi dimakamkan, di situ dibangun apa? Masjid. Makanya kata Ibnu Abbas, yang dimaksud sujud tempat yang dimaksud dibangun masjid di atas kuburan para nabi di sini bukan bangunan yang di sini ini, bukan. Tapi mereka memang sujud kepada kuburan itu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mengenai bangunannya itu ulama berbeda pendapat, itu lebih tepatnya. Berbeda pendapat. Jadi ada dibahas perbedaannya. Karena begini, saya sampaikan perbedaan pendapat masalah ini bukan apa-apa. Pertama, supaya kita tidak berkeras-keras dalam masalah ini ya. Bahwa panjenengan tidak mau sholat di masjid yang ada kuburannya tidak apa-apa. Itu pilihan hukum panjenengan. Karena panjenengan punya keyakinan tidak sah misalnya, tidak apa-apa. Itu hak panjenengan, tidak apa-apa.
Tapi kalau panjenengan misalnya meyakini tetap sah, ada dalilnya juga gitu loh, maksud saya gitu. Karena ada beberapa kawan itu ketika diberitahu di masjidnya ada kuburannya, dia mengulang sholat. Tidak apa-apa, itu hak dia. Itu hak dia. Memang ada pendapat itu memang yang mengatakan bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya itu nggak sah sholatnya. Namun itu bukan satu-satunya pendapat, bukan maksud saya gitu. Karena kita ngaji fikih ini ya. Itu bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat yang lain dengan dalil tadi Al-Kahfi ayat 21 itu diantaranya. Justru Al-Quran memberitakan bahwa di atas makam Ashabul Kahfi, guanya itu justru dibangun sebuah masjid. Itu satu dulu. Yang kedua, mungkin panjenengan juga bertanya nanti ini, bagaimana dengan Masjid Nabawi itu? Alhamdulillah. Masjid Nabawi itu kan, Masjid Nabawi itu kan sampingnya persis. Dulu awalnya sampingnya, bukan di dalam awalnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabawi itu dulu aslinya kuburan itu tidak di dalam. Aslinya awalnya di samping. Di samping itu aslinya itu. Nanti pada masa gubernur siapa gitu, dipugar. Kalau anjuran para ulama kan melebarnya ke kanan gitu. Ini enggak ke kanan, ya ke kiri. Sampai akhirnya kubur atau raudhah itu akhirnya berada di dalam Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan begini. Ini karena ini ngaji fikih, saya sampaikan semuanya saja ya. Biar kita tidak berkeras-keras, maksud saya begitu. Saya ulang, panjenengan punya pendapat sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah, monggo terserah panjenengan. Cuman maksud saya ini diskusi fikihnya ada gitu maksud saya. Jadi nggak lantas serta-merta batal gitu. Oke, ada yang mengatakan itu khusus itu. Khusus karena itu tanah haram, tanah suci. Jadi diperlakukan khusus, beda dengan di luar tanah suci. Tapi ini pendapat, bukan hadis ini. Artinya pendapat ini membutuhkan dalil yang menunjukkan bahwa itu betul-betul khusus. Dan ternyata ulama tidak sepakat bahwa itu dianggap khusus. Itu. Yang kedua, ada yang mengatakan khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW itu memang, khusus untuk para nabi seluruhnya, bahkan itu dimakamkan di mana beliau wafat. Nabi wafat di dalamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha yang rumahnya nempel masjid itu. Maka beliau dimakamkan di situ. Maka itu khusus untuk, boleh begitu hanya khusus untuk makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menjawab, kalau untuk Nabi oke lah. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bukan Nabi dan Rasul? Lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bukan Nabi dan Rasul? Ayo, bagaimana? Apakah mendapat perlakuan khusus? Ini dibutuhkan dalil, sementara kedua beliau ini kan wafat sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nas khusus atau tidak ditemukanlah nas khusus mengenai hal itu. Berarti nggak bisa khusus, tidak bisa khusus ini. Ini pendapat yang mengatakan boleh gitu istilahnya, boleh tetap sah sholat di masjid yang di dekatnya itu ada kuburannya. Terus kalau panjenengan sekarang ini panjenengan melihat pelebaran Masjid Nabawi, itu halaman Masjid Nabawi, halamannya itu menyentuh tembok pembatas Baqi'. Dan Baqi' yang dimaksud adalah pemakaman Baqi'. Monggo jenengan yang sudah umroh, sudah haji, kalau ngelihat halaman Masjid Nabawi, halamannya sudah menyentuh makam Baqi'. Ayo, mau dibilang tidak sah sholat di Nabawi?
Tidak seorang ulama pun yang menfatwakan hal itu. Nah, itu kalau mau kita diskusikan ya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, perihal masjid yang di dekatnya ada kuburannya atau di bagian masjid itu ada kuburannya, asal bukan sujud di atas kuburan itu ya. Itu ulama berbeda pendapat memang. Itu harus saya akui. Makanya saya ulang tadi, kalau panjenengan termasuk yang berpendapat tidak sah dan mengulang sholat, tidak ada masalah. Pernah ada seorang ustadz dari lulusan Madinah, diajak sholat di sebuah musola. Begitu selesai sholat, temennya ngomong, di musola itu ada kuburannya. ngulang sholatnya beliau. Boleh, itu pendapat sah, tidak ada masalah. Itu hak beliau menganggap itu tidak sah dan mengulang sholat, tidak ada masalah sama sekali. Tapi temennya nggak mau mengulang karena beliau punya pendapat itu sah. Ya sudah, kalau sah ya sudah, tidak wajib mengulang berarti. Ngeten nggih. Ini saya ulang, ini saya sampaikan karena ini kajian fikih, supaya kita tidak jumut dalam mensikapi masalah ini. Dan ini bukan masalah prinsip. Ini bukan masalah prinsip. Kecuali sujud di atas kuburan, itu prinsip itu, tidak boleh itu. Nah, tapi perihal masjid yang di sekitarnya ada kuburannya, itu ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, monggo terserah panjenengan pilih yang mana, karena pilihan ada di tangan panjenengan. Masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri. Itu seperti itu. Abu Marsad Al-Ghanawi berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian melaksanakan salat dengan menghadap ke kuburan, dan jangan pula duduk-duduk di atasnya. Ini di antara riwayat yang menunjukkan larangan tersebut ya. Ini hadisnya riwayat Muslim. Jundub bin Abdullah Al-Bajali berkata bahwa 5 hari sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar beliau bersabda, "Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Inni anhakum an dzalik." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan makam para nabi mereka serta makam orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid-masjid tempat sholat. Ini terjemahannya ya. Saya enggak menjelaskan tentang jelasan para ulama. Saya baru ngomong terjemahannya. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Sungguh aku telah melarang kalian melakukan perbuatan itu. Tadi saya ulang, kalau kata Ibnu Abbas, masjid yang dimaksud adalah tempat sujud, bukan bangunan masjid, tapi tempat sujud. Itu kata Ibnu Abbas. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Gereja itu dikenal dengan nama Maria. Sewaktu ia menceritakan tentang lukisan-lukisan yang ada di dalamnya, beliau bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdu as-shalihu aw ar-rajulu as-shalihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwara ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka adalah suatu kaum yang jika ada seorang hamba atau orang saleh yang meninggal di atas mereka, mereka membangun masjid, membangun bangunan masjid tempat sujud di atas kuburannya itu. Mereka kemudian melukis berbagai lukisan di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu za'iratil quburi wal mutakhidina 'alaiha al-masajida was surja."
Allah melaknat. Kalau ada kata melaknat berarti dosa besar ya. Allah melaknat kaum wanita yang berziarah ke kuburan dan orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid serta meletakkan lampu-lampu di atasnya. Kalau ini hadisnya sudah mansukh untuk yang wanita dilarang ziarah ya. Wanita yang sahih adalah wanita disunahkan ziarah kubur, tetap sama dengan laki-laki, itu yang sahih. Bahwa Nabi pernah melarang ya. Nabi pernah melarang iya, tapi terus Nabi membolehkan. Para wanita diizinkan untuk ziarah kubur. Jadi larangan untuk wanita ziarah kubur sudah dihapus hukumnya. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha juga ziarah kubur. Siti Fatimah radhiyallahu anha juga ziarah kubur. Beberapa sahabiyah ziarah kubur. Berarti ziarah kubur itu sunnah untuk laki-laki maupun menjadikan di atas kuburan itu sebagian tempat sujud tadi itu. Kemudian yang kedua, diletakkannya lampu-lampu di atasnya. Maksudnya ini disikapi secara berlebihan, itulah kalau bahasa kita. Disikapi secara apa? Berlebihan maksudnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa larangan di sini hanyalah bersifat makruh. Kalau makruh berarti kalau salat tetap sah enggak? Sah. Cuman enggak bagus gitu maksudnya. Jadi kalau jenengan salat di sebuah masjid, yang di masjid itu atau di sekitarnya atau di sampingnya, di belakangnya atau di depannya, tapi jangan salat di atas kuburannya loh ya. Itu ada kuburan. Itu kalau versi Said Sabiq mengatakan, kata para ulama, kebanyakan para ulama kata Said Sabiq, hukumnya apa tadi? Makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ya kalau jenengan tetap mengerjakan itu ya makruh. Makruh itu tetap sah sholatnya. Cuman sebaiknya cari tempat lain. Ini kalau Anda sepakat dengan pendapat ini ya. Baik letak kuburan itu ada di belakang orang yang sholat maupun di depannya. Adapun menurut para pengikut madhab Dzahiriyah, Dzahiri ini madhab text oriented, hukumnya haram. Ini madhab Dzahiri. Dzahiri ini kan ada hadis tadi, hadis itu teksnya kan ada itu teksnya itu. Berdasarkan pada teks itu, larangan itu dinilai haram oleh kelompok Dzahiri. Bahkan melaksanakan sholat di kuburan itu tidak sah. Nah ini tadi yang saya bilang, yang mengatakan tidak sah ini mengacu kepada pendapat madhab Dzahiri. Bahkan dikatakan haram, bahkan tidak sah. Ini menurut madhab Dzahiri. Menurut pengikut Hambali juga haram jika di tempat pemakaman itu terdapat 3 buah kuburan atau lebih. Tetapi jika hanya terdapat 1 atau 2 buah kuburan, sholat di sana hukumnya sah. Dianggap makruh jika sholat menghadap ke kuburan itu, tetapi jika tidak menghadap kepadanya, kuburan tidak makruh. Nah, ini pendapat yang dikutip oleh Said Sabiq dalam fikih sunnahnya ya. Walaupun saya ulang tadi, bagi yang tidak mempersoalkan itu diantaranya menggunakan dalil di surah Al-Kahfi ayat 21 tadi. Itu diantaranya. Yang kedua berdalil kepada fenomena Masjid Nabawi, yang notabene makam Nabi berdekat, tadinya di luar, di samping masjid persis tadinya, sekarang masuk ke dalam masjid. Kalau khusus untuk Nabi, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Apalagi sekarang ini pelebaran Masjid Nabawi itu, halaman masjidnya itu sampai nempel makam Baqi, gerbang makam Baqi. Jadi halamannya Masjid Nabawi yang di keramik itu sudah menyentuh gerbangnya makam Baqi. Ya sudah, monggo kalau mau dipilih. Ya, cuman memang terkembali pada panjenengan masing-masing nggih. Ya, kebanyakan ulama mengatakan tetap sah walaupun apa tadi? Makruh. Yang paling keras itu mazhab Dzahiri, menyatakan haram dan tidak sah. Nah, sementara mazhab Hambali dirinci tadi. Wallahu alam bishawab. Tapi kalau panjenengan
membaca hadis tentang Mi'raj ya. Hadis tentang Mi'raj, Isra dan Mi'raj, hadisnya Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan dari Masjidil Haram itu menyempatkan ziarah ke makam Nabi Musa alaihissalam yang posisinya itu tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Saya tidak tahu tepatnya di mana, kan saya belum pernah ke sana soalnya, insyaallah. Tapi kata Nabi selemparan batu lah kata Nabi. Jarak makam Nabi Musa itu. Allahu Akbar. Saya nggak tahu siapa yang pernah ke sana. Dijawab apa enggak makam para, kan banyak para nabi di situ, makamnya para nabi ya. Saya nggak tahu dekat apa enggak itu. Tapi yang pasti Nabi Musa itu sebelum Nabi sholat di Masjidil Aqsa bersama para nabi yang lain, itu Nabi menyempatkan untuk ziarah di makam Nabi Musa alaihissalam, dan itu tidak terlalu jauh dari Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Pun, tidak, saya mau terangkan saja ini tidak usah berkeras-keras itu maksud saya. Monggo dipilih saja tidak apa-apa. Jenengan meyakini nggak sah ya diulang sholatnya. Kalau jenengan ternyata sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Kalau jenengan meyakini tetap sah, ya itu pendapat kebanyakan para ulama. Walaupun ada yang mengatakan apa tadi makruh. Kalau dalam mazhab Hambali dirinci. Yang kedua, sholat di tempat peribadatan non muslim. Waduh, bagaimana Ustadz itu? Ada di Eropa itu ada gereja yang oleh pimpinan gereja itu kaum muslimin diperkenankan sholat Jumat di situ. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana itu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an yang pernah mengatakan, andaikan tidak takut terjadi fitnah, aku akan sholat di dalam gereja supaya mereka tahu indahnya Islam. Nah, itu. Tapi bukan Natal bersama ya, bukan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah melaksanakan sholat di dalam gereja. Berarti boleh nggak? Boleh. Menurut Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin, sholat di dalam gereja tidak bermasalah dan dibolehkan. Al-Bukhari berkata, Ibnu Abbas, Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pernah melaksanakan sholat di tempat peribadatan kaum Yahudi yang tidak terdapat patung-patung di dalamnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menerima surat permohonan fatwa yang berisi kabar bahwa kaum muslimin di Najran tidak mendapatkan tempat yang lebih bersih dan lebih baik untuk melaksanakan sholat selain sebuah gereja yang ada di sana. Umar radhiyallahu anhu lalu menyampaikan jawaban surat itu agar gereja tersebut dibersihkan dengan air dan daun bidara. Selanjutnya mereka dipersilakan untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Akan tetapi menurut penganut madhab Hanafi dan Syafi'i, hukum melaksanakan sholat di dalam gereja adalah makruh secara mutlak. Kalau kita ambil kesimpulan berarti apa? Ada larangan tapi makruh secara mutlak versi madhab Hanafi dan Syafi'i. Versi yang lain tidak masalah selama tidak menghadap ke arah patung. Selama tidak menghadap ke arah mana? Patung. Terus kadang orang bertanya ke saya, Ustadz, bagaimana saya sholat di rumah orang di luar Islam? Dia bertamu di rumah temannya yang non Muslim, terus kemudian dia waktu sholat masuk, dia disuruh sholat di rumahnya itu, boleh nggak Ustaz saya sholat di situ? Saya jawab boleh, tidak ada masalah. Saya takut najis, selama tidak terlihat najisnya suci, saya bilang gitu. Kecuali terlihat najisnya baru itu seperti itu. Jadi intinya sholat di dalam gereja itu boleh asalkan tidak menghadap ke arah patungnya. Ya tentu maksudnya dalam kondisi-kondisi tertentu, jangan terus kita dengan sengaja berbuat itu di tempat agama lain. Kayak kemarin kalau nggak saya sempat viral orang zikir di mana itu, di Candi Borobudur atau di mana itu?
Di mana? Oh, Prambanan. Sinten nih, Pak? Napa? 11 orang. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya gini loh, kalau ada tempat lain ngapain tempat itu gitu maksudnya. Dan lagi pula kalau itu memang tempat agama lain kan, kalau zikir kita di situ justru akan mengganggu mereka yang berada di situ kan tidak boleh. Itu kan mengganggu ketentraman agama lain. Dan kita tidak boleh mengganggu ibadah agama lain, itu tidak boleh. Dalam kondisi perang saja, itu diantara akhlak dalam perang, akhlak yang mulia dalam perang adalah kita dilarang mengganggu ibadah tokoh-tokoh agama sebelah. Kan dulu, zaman dulu mungkin ada para resi-resi yang bertapa atau sedang semedi atau apa, itu tidak boleh diganggu kalau dalam perang kaum muslimin dulu. Termasuk tidak boleh merusak tempat agama lain, tempat ibadah agama lain. Nah, ini dalam kondisi damai kok zikir di tempat ibadah agama lain kan apa tidak takut ganggu gitu, maksud saya begitu maksud saya. Kecuali memang dia lagi waktunya sholat, nggak ada tempat sholat kecuali di situ, ya monggo, tidak ada masalah. Yang penting tidak menghadap ke arah patungnya. Kenapa tidak menghadap ke arah apa? Patungnya. Tempat yang dilarang dijadikan tempat sholat. Di antara tempat-tempat yang dilarang di antara tempat-tempat yang dilarang itu adalah lokasi pembuangan sampah, penyembelihan hewan di tengah jalan raya. Ayo, gimana itu yang nutup jalan untuk sholat Id itu? Kandang onta, pemandian umum, dan di atas Ka'bah. Kesemua hal tadi merujuk kepada hadis berikut ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat. Tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah-tengah jalan, tempat pemandian, kandang onta, dan di atas Ka'bah. Kapan hari itu saya nganter jenazah di pemakaman San Diego Hills apa itu ya. Kan ada musola di situ. Di tempat rest areanya itu ada musola di situ. Itu teman-teman debat itu. Yang satu mengatakan, ya ini memang bukan kuburan bangunan, tapi kan di tengah-tengah area pemakaman. Akhirnya mereka nggak mau sholat di situ, memilih sholat di luar. Boleh, tidak apa-apa, silakan. Saya termasuk yang sholat di dalam saya. Kenapa? Karena saya lihat terpisah dari kuburan itu. Bahwa dia di dalam lokasi kuburan itu iya, tapi di tempat bangunan itu kuburan itu jauh. Karena itu rest area itu. Jadi itu bukan area jauh dari kuburan lah kalau bahasa kita. Bahwa itu area pemakaman yang memang luas itu, iya memang. Tapi dia jauh dari pemakaman. Jadi dia bangunan tersendiri dia itu. Bangunan tersendiri. Nah, saya kenapa? Nggih, saya memahami ini bukan di atas kuburan, bukan di samping kuburan ini. Wong kuburan itu jauh, kuburannya jauh, bukan. Artinya dari area bangunan itu ke kuburan itu ada jarak yang cukup, bukan samping-samping kuburan itu bukan. Itu. Saya termasuk yang berpendapat tidak ada masalah. Di samping kalaupun ada perbedaan pendapat, tadi ya paling mentok napa? Makruh. Tapi saya memandang enggak, ini jauh ini. Jauh. Jadi bukan bangunan terus sampingnya ada kuburan-kuburan, enggak. Jauh. Kuburannya itu jauh. Artinya ada jarak yang cukup jauh gitu maksudnya. Bukan jarak yang sangat dekat, bukan. Itu seperti itu. Lah kalau itu dilarang juga, misalkan kasihan orang yang rumahnya dekat kuburan. Padahal dia kan sering sholat di rumahnya.
Apa terus nggak sah sholatnya? Kan nggak mungkin. Itu seperti itu. Jadi pertama tadi tempat pembuangan sampah, karena biasanya banyak najis. Yang kedua tempat penyembelian hewan, karena banyak najis biasanya kan darahnya itu loh. Loh Ustadz, di tempat pembuangan sampah terpadu itu ada masjidnya juga Ustadz. Ya tapi kan nggak nempel sama tempat sampah itu, jadi dia agak jauh. Maksudnya ada jarak maksudnya gitu. Kalau gitu tidak ada masalah. Nah, terus kemudian lagi ada tempat penyembelihan hewan di kantor itu ada musolanya. Boleh nggak apa-apa. Yang penting ada terpisah antara tempat memotong hewan itu dengan apa? Iya, dengan tempat sholat itu. Yang dikhawatirkan najisnya itu loh. Terus tempat penyembelihan hewan kuburan termasuk tadi saya bahas ya, di tengah-tengah jalan. Nah ini menarik ini. Gimana sholat id yang kadang nutup jalan itu? Gimana sholat id yang nutup jalan? Allahu Akbar. Saya mau terangkan dulu ya. Kalau misalnya harus menggunakan jalan, kalau memang harus, artinya nggak ada tempat lain yang luas selain nutup jalan itu. Pertama, tolong dipertimbangkan dulu ya. Sholat id itu sunnah apa sunnah? Sunnah. Mengganggu hak umum itu apa hukumnya? Mengganggu hak umum itu apa hukumnya itu? Haram, bisa haram maksud saya. Bisa haram. Kalau ketemu antara yang sunnah dengan yang haram, kalau menurut kaidahnya dipilih yang mana? Dimenangkan yang mana? Dimenangkan yang haram kan? Berarti jangan berarti. Nah, kecuali tidak ditutup total atau diberi jalan alternatif sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Sekarang bayangkan mawon. Jalan ditutup total. Ada orang mau melahirkan, mau lewat situ, kira-kira gimana ya? Ada orang kena serangan jantung, harus segera dibawa ke rumah sakit, terhalang oleh sholat id. Misalnya, itu gimana dosanya itu? Kalau sampai orang itu misalnya mati misalnya. Maka saya sering bilang ini, saya ngomong di mana-mana ini. Kalau memang terpaksa menggunakan jalan, tolong berikan jalan alternatif. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tetap menemukan aksesnya. Jadi jangan ditutup penuh atau berikan jalan alternatif. Saya itu mau khutbah Idul Adha di sini. Perasaan sudah berangkat pagi saya itu. Beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya dari Harapan Indah itu saya sengaja lewat depan karena kalau lewat Kali Abang sini pasti ditutup sudah itu jalannya, yang jalan kecilnya itu. Saya lewat jalan rayanya. Lewat jalan raya dari arah Aqua masuk ke dalam itu. Lewat sini ditutup. Saya bilang padahal belum ada jamaahnya. Sudah ditutup. Belum ada jamaah, sudah ditutup. Saya bilang, saya numpang lewat sebentar ya. Saya mau ke Jati Unggul sini, belok sini. Enggak boleh. Setahun sekali, Pak, enggak boleh. Ya untung saya bukan orang yang terburu-buru. Maksudnya bukan terburu-buru apa namanya? Mau melahirkan gitu maksudnya. Oke, enggak bisa saya tembus. Akhirnya saya lewat Alexindo itu. Lewat situ, jalan itu. Tutup juga. Wah, lewat endi aku ini. Saya sudah hampir nelpon Pak Sudiro. Pun Pak kalau nyerah pun waksul mawon kula. Terus ada orang yang bilang, ini ada gang kecil, masuk sini aja bisa. Saya nyusuri gang kecil di daerah Kaliabang itu, nyusuri tembus atau tembus mana, akhirnya bisa ke sini, alhamdulillah, nyampe juga itu, alhamdulillah. Itu berapa kali saya pernah mau khutbah di Wisma Asri juga itu, di stop juga situ itu. Padahal jamaahnya belum datang.
Sudah ditutup penuh jalan itu. Sudah ditutup penuh jalan itu. Padahal belum, saya tuh kalau sholat Id di jalur-jalur yang agak-agak banyak ditutup itu, saya berangkat pagi betul itu. Itu jamaah belum ada, sudah ditutup total. Padahal saya naik motor itu, boleh kasih jalan dikit sebentar, enggak boleh itu. Jadi itu Pak merasa bahwa ya sholat itu sangat penting, sehingga ya tidak menikmati kehidupan orang lain itu ya Nggih, saya itu sebenarnya maklum kalau saya kesiangan terus orang udah penuh. Masih kosong. Terus ditutup. Saya permisi itu, maaf Pak, setahun sekali. Asem wong iki jadi. Aduh, repot masuk wong-wong itu. Makanya ngati-ngati nggih kalau nutup jalan jangan penuh. Kalau penuh harus beri akses untuk orang, karena menutup jalan umum itu mengganggu kemaslahatan umum dan itu hukumnya bisa haram. Hati-hati. Pernah itu ada masjid itu mau nutup jalan. Saya bilang kenapa nggak di masjid aja Pak? Saya bilang gitu. Kita mau tunjukkan kekuatan kita sebagai kaum muslimin, bahwa kita ini banyak gitu. Ya gak mau carane Pak. Ini kan kalau mengganggu kan nanti orang nggak simpati kepada Islam, saya bilang gitu. So of force itu konteksnya apa dulu? Kalau dengan cara menzalimi banyak orang ya orang nggak simpati sama Islam, saya bilang gitu. Nah, ngati-ngati nggih. Pun lanjut. Mending sama-sama di tanah lapang, nggih, sami-sami atau di masjid, tidak ada masalah. Daripada nutup jalan. Saya ulang, kalau nutup jalan jangan penuh atau berikan jalan alternatif. Harus itu. Kalau tidak kita zalim nantinya, ngerinya itu. Kemudian di tengah-tengah jalan tempat pemandian yang dimaksud adalah hammam. Hammam itu kamar mandi. Kamar mandi. WC apalagi jelas. Pemandian terus kandang onta dan di atas Ka'bah tidak boleh. Kalau di dalam Ka'bah boleh, di atas Ka'bah nggak boleh. Kandang onta, kalau kandang sapi boleh, kandang kambing boleh. Kalau kandang onta ada larangan khusus kandang onta itu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena onta lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Alasan larangan sholat di tempat pembuangan sampah dan tempat penyembelihan karena lokasi itu penuh dengan najis. Karenanya sholat di tempat itu hukumnya haram jika dilakukan tanpa menggunakan tabir. Namun jika memakai tabir hukumnya makruh. Menurut jumhur ulama, sebaliknya menurut Ahmad dan Daud Adzairi hukumnya tetap haram walau dalam keadaan bagaimanapun. Alasan larangan sholat di kandang onta karena tempat itu diperuntukkan bagi bangsa jin. Jadi kalau ada onta banyak bangsa jin. Tetapi ada juga yang mengemukakan alasan lain tentang hukum sholat di kandang onta. Sama hukumnya dengan sholat di tempat pembuangan sampah atau di tempat penyembelihan hewan. Banyak najisnya maksudnya. Alasan larangan sholat di tengah jalan karena jalan adalah tempat lalu lalang orang. Jika ia mengerjakan sholat di situ, hal ini tentu saja akan banyak menimbulkan gangguan seperti penyebab hilangnya kekhusyuan. Alasan larangan sholat di tempat pemandian karena di sana terdapat banyak najis sehingga menjadi menurut jumhur ulama hukumnya makruh meskipun tidak ada najis di tempat tersebut dan digunakan untuk sholat. Menurut Ahmad golongan Zahiriyah dan Abu Thawr, sholat di tempat pemandian sama sekali tidak sah. Dan alasan larangan sholat di atas Ka'bah sebab orang yang melaksanakan sholat di atas Ka'bah itu tidak menghadap ke Ka'bah tetapi di atasnya. Padahal menurut syariat seseorang yang sholat diharuskan menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu para ulama berpendapat tidak sah sholat di atas di sana. Hanya pengikut madhab Hanafi yang mengatakan boleh. Tetapi hukumnya makruh disebabkan kurang adanya penghormatan terhadap Ka'bah yang mulia itu. Yang keempat, hukum sholat di dalam Ka'bah. Menunaikan sholat di dalam Ka'bah hukumnya sah-sah saja, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah bersama Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, Bilal dan Utsman bin Thalhah
radhiyallahu anhum. Kemudian pintu Ka'bah ditutup. Setelah mereka membuka pintu Ka'bah, akulah yang pertama masuk. Aku pun bertemu Bilal dan bertanya kepadanya. Setelah mereka membuka pintu Ka'bah, akulah yang pertama masuk. Aku pun bertemu Bilal dan bertanya kepadanya, apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat? Belum jawab, iya, tepatnya di antara kedua tiang Yamani, di antara tiang Yamani itu. Wallahu alam bishawab. Hadis Bukhari. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo, silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang melihat itu bahwa Vatikan itu disediakan untuk tempat sholat khusus bagi orang-orang yang mempelajari tentang Al-Quran dan sebagainya. Mengenai kuburan yang ada di masjid, saya melihat beberapa masjid ada yang di samping, ada yang di belakang. Di masjid Tengger itu malah sangat banyak di belakang masjid. Apakah itu karena dulu memang belum tahu hukumnya sehingga dia dengan sengaja atau berencana untuk melakukan di masjid? Barangkali kemungkinan dari yang melakukan itu adalah keluarga yang menetap anak masjid, atau memang di situ tokoh atau bagaimana? Mungkin Pak Ustaz pernah mendengar sebabnya apa kok bisa dimakamkan di sekitar masjid itu. Kalau soal tempat saya rasa juga di luar masjid sebenarnya juga banyak, tapi kenapa dimakamkan di sekitar masjid? Apakah kalau dulu kan sebelum kita menonton tentang agama itu misalnya kalau di mana pernah dengar ini, karena yang makan di masjid itu ya tiap hari mendengar sholat dan sebagainya gitu Pak. Terima kasih. Ya, betul. Tidak salah memang bahwa sebagian saudara-saudara kita muslim yang sengaja membangun pemakaman atau sengaja membangun masjid dekat pemakaman, terutama pemakamannya para keluarga wakif masjid itu memang pertama mengamalkan tadi surah Al-Kahfi ayat 21 itu. Mereka mengamalkan surah itu. Jadi membangun di atas guanya Ashabul Kahfi itu sebuah bangunan masjid. Mereka punya keyakinan dengan ayat itu. Itu yang saya tahu. Jadi saudara kita sama muslim yang dengan sengaja meletakkan pemakaman tidak jauh dari masjid, maksudnya itu. Itu alasannya diantaranya itu yang saya tahu. Saya pernah mendengar langsung ketika ada seorang kiai di dekat masjid, jangan ada makam para pengasuh di pesantren tersebut, atau ada rombongan dari Saudi melihat itu langsung komentar nggak boleh. Terus kata sang kiai itu kan nggak boleh menurut kamu itu. Kalau menurut kami boleh. Kami berdalil pada itu tadi. Beliau mengutip surah Al-Kahfi ayat 21 itu. Jadi itu yang dipakai, Pak. Bahwa kemudian diharapkan dengan dekat di masjid itu nanti sering diharapkan kecipratan lah. Kecipratan pahala, rahmat, barokah dari orang-orang yang beribadah di masjid itu. Ya, itu merupakan pertimbangan yang lain. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hujan lagi ngaji sambil doa nggih dalam hati nggih, insyaallah mustajabah. Sedang ngaji ini mustajabah, di masjid insyaallah mustajabah. Terus kemudian sedang hujan juga insyaallah doanya mustajabah. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah ampuni kita semua. Semoga Allah maafkan kita semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo silakan. Oke, monggo Pak Haji Hasan Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar, masjid ada sholat. Ada banyak orang Islam di situ, nggak ada tempat sholatnya. Akhirnya nyari tempat sholatnya jauh. Terus yang kedua apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di satu kampung di mana musliminnya banyak, dan di kampung itu kok nggak ada masjid, nggak ada musola, bahkan nggak ada sholat jamaah, na'udzubillah ya. Bahkan tidak ditegakkan adzan dan iqamah, maka kampung itu dikuasai oleh setan. Begitu kira-kira bunyi hadisnya ukamakol. Jadi kalau ada satu kampung di mana musliminnya banyak di situ, kok nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada sholat jamaah, nggak ada adzan, nggak ada iqamah, berarti kampung itu dikuasai oleh apa tadi? Setan. Penduduknya dikuasai oleh setan. Maksudnya setannya dominan gitu maksudnya situ. Dan bahkan seandainya tidak ada sholat berjamaah di kampung itu sama sekali, walaupun di rumah, sekampung itu nggak ada yang sholat jamaah. Padahal sholat berjamaah itu kalau dalam madhab Syafi'i fardu kifayah. Maka sekampung itu dosa semua. Sudahlah dikuasai oleh setan, sekampung bisa dosa semua kalau tidak ada sholat berjamaah walaupun di rumah. Kalau tidak ada sholat berjamaah walaupun di rumah. Makanya adalah tanggung jawab kita untuk menghidupkan sholat berjamaah. Walaupun tidak ada masjid, tidak ada musola di situ misalnya, karena kita tidak punya kemampuan untuk mendirikan masjid dan musola misalnya ya. Tapi usahakan tetap ada sholat berjamaah. Ya entah balai RW yang dibuat sholat, entah balai kelurahan atau rumah satu warga untuk dibuat sholat berjamaah. Bahkan diusahakan ada adzan dan iqamah supaya tidak dikuasai oleh setan. Di kampung-kampung yang wingit, yang sihir mendominasi, biasanya musolanya mangkrak biasanya. Masjidnya mangkrak biasanya. Tidak ditegakkan sholat 5 waktu berjamaah biasanya. Tapi di kampung-kampung di mana masjidnya hidup, musolanya hidup, jamaahnya rame, insya Allah kampung-kampung seperti itu jauh dari pengaruh-pengaruh setan, insya Allah. Nah, ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Nggih. Kata di Mangga di mana? Mangga Besar. Di Mangga Besar katanya. Di Mangga Besar, kata beliau di Mangga Besar. Di Mangga Besar berarti kan Jakarta berarti. Ada nggih? Oh berarti ada sebenarnya ya? Oh ada berarti. Cuma mungkin kita tidak tahu. Ada juga. Baik. Oke, monggo yang lain silakan. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Hujannya reda, alhamdulillah, masya Allah. Jangan-jangan ada yang berdoa hujan reda tadi. Monggo.
Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya yang namanya hati nih Pak. Nah, saya suka dicolok-colok tuh sama si mendiang nih. Dia bilang, kira-kira dia sembarangan nggak ya sampai gitu. Ya udah colok aja lah Pak. Nah, maksud saya nih, apa dia ini suka netpos kah, suka yang namanya Tinder? Karena kan dibilang ini kan setiap yang beberapa hari lalu ini kan ada hari besarnya mereka nih. Nah, takutnya di setiap misalkan di hari yang apa yang namanya yang apa sih namanya berkurangnya daya ingatnya dia, daya apanya dia gini, pokoknya berkurangnya daya kerjanya dia lah. Nah, maksud saya dia benar-benar termasuk golongan sampai ini nggak gitu, maksudnya apa dari sananya nih dari manusia dia bilang kan kalau sebenarnya segitu gitu yang ngebantu dia gitu maksudnya. Oke, ada yang bisa nerangkan? Dan sebelumnya saya udah mau takut Pak pas di tengah 2728 itu ya cuma saya ngerasa tidur aja gitu, maksudnya kayak bener-bener nggak sebenarnya nggak walking dead, maksudnya saya nggak capek cuma ya udah deh kayak banyak gitu kayak orang-orang kayak ini gitu gitu aja deh gitu, oh ya udah deh cuma saya paham. Oh, gitu. Itu Pak, saya pernah nggak dia ngirim lewat paspor kan kalau paspor mau kosong dia marah Bu, dia marah gimana nih? Iya, baik. Ya, baik. Ya, baik. Jadi gini, yang penting banyakin doa ya. Yang penting banyakin doa gitu aja. Banyakin doa, tetap berharap sama Allah aja, enggak usah fokus sama yang lain-lain gitu ya. Tetap sholat, tetap berdoa, tetap berbuat baik. Enggak usah terpengaruh sama yang lain-lain. Oke? Baik. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.